Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Animal Ethology atau ilmu perilaku hewan, di mana mata kuliah ini saya sendiri pengampunya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah konsep ya atau teoritik dengan bobot 2 SKS ya. Membahas tentang berbagai teori atau konsep dalam perilaku hewan yang mencakup pengertian perilaku, aspek fisiologi perilaku, perilaku bawaan, perilaku yang dipelajari, dan perilaku hewan sosial pada hewan yang meliputi perilaku adaptif dalam kelompok, perilaku kawin, navigasi, migrasi, komunikasi, dan organisasi sosial pada kelompok hewan. Ya, selama 14 kali pertemuan, bahan kajian yang akan disampaikan mencakup konsep dasar ilmu perilaku hewan, konsep dasar dari stimulus dan respon, ini merupakan dasar dari fisiologi yang membentuk perilaku, kemudian perkembangan dari perilaku hewan mencakup pertumbuhan dan perkembangan, perilaku evolusi, perilaku bawaan, taksis, refleks dan insting, kemudian perilaku orientasi, perilaku yang dipelajari yang mencakup habituasi, imprinting, dan conditioning, baik klasikal dan instrumental. Kemudian ada perilaku yang dipelajari berupa trial and error, meniru, ya, dan reasoning, ya. Kemudian perilaku kompetisi, fighting, perilaku adaptasi mencakup ingestif, tempat berlindung, agonistik, dan epimaletik. Dilanjutkan eliminatif, alelomimetik, investigatif, dan seksual. Kemudian perilaku sosial pada primata dan burung, perilaku navigasi, ya, migrasi, dan komunikasi pada kelompok hewan. Adapun jadwal pertemuan 16 kali ini mencakup pertemuan pertama sampai 8 itu mencakup penjelasan RPS yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan etologi konsep, innate behavior, kemudian innate behavior animal signaling, maintenance behavior, dan reproductive behavior. Lalu ada tugas selama materi pertemuan kedua dan ke-6 sampai ke-6, yaitu pengamatan innate behavior pada kelompok serangga atau kelompok dilakukan per kelompok mahasiswa. Dibuat film dengan durasi maksimum 10 menit ya, nanti Anda presentasikan dalam bentuk PPT selama 15 menit yang akan dipresentasikan pada pertemuan ke-7 dan kita diskusikan bersama-sama hasil dari pengamatan innate behavior Anda ya. Lalu pertemuan 8 dilakukan ujian tengah semester ya secara tertulis. Pertemuan ke-9 itu kita membahas tentang learn behavior atau perilaku yang dipelajari ya, mencakup imprinting, habituasi, conditioning, problem solving, dilanjutkan dengan spatial learning dan social learning, perilaku agonistik, exploratory, insight learning, parental dan reasoning, serta social behavior. Ya, kemudian nanti pada pertemuan ke-13 akan dilakukan praktek lapang. Nanti kita pengamatan di kebun binatang Ragunan ya. Dan hasilnya kita diskusikan dari pada saat di kelas nanti ya. Lalu ditutup pada pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Tata tertib yang saya terapkan selama kuliah satu semester ini adalah presensi tidak kurang dari 80% ya. Kurang dari 80% maka Anda tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian ya. Kemudian pakaian normatif ya, kemeja atau blouse, bukan kaos atau kaos berkerah. Kemudian di ruang kelas dilarang mengenakan sendal atau sandal gunung. Kegiatan perkuliahan dilakukan on time ya, dengan toleransi keterlambatan 20 menit. Jika lebih Anda masih diperkenankan hadir tetapi tidak dihitung sebagai kehadiran. Dan poin nomor 5 ini yang paling penting dan saya harap tidak ada pertanyaan lagi di akhir semester, bahwa mata kuliah saya tidak ada ujian perbaikan atau remedial ya, jadi persiapkan belajar semaksimal mungkin. Rubrik penilaian mencakup presensi 5%, lalu ada tugas yang pertama yaitu berbentuk laporan ya, presentasi sebelum UTS itu 15%, tugas observasi 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 35%. Jadi Anda punya 5 peluang untuk mengumpulkan nilai secara baik.
Kemudian tugas tadi sudah disampaikan, yaitu membuat laporan kegiatan praktikum berupa stimulus respon pada hewan tingkat rendah. Ya, ini tadi disampaikan adalah perilaku tentang innate behavior, ya, yang hasilnya Anda buat laporan dan disajikan dalam bentuk diskusi kelas. Yang kedua, melakukan pengamatan perilaku pada hewan, di mana setiap kelompok mahasiswa ditugaskan untuk melakukan observasi atau perilaku, ya, observasi perilaku pada hewan, dan hasilnya dibuat dalam bentuk laporan kerja pada sebelum akhir semester. Menunjang pembelajaran, Anda diperkenankan untuk mencari referensi, ya. Referensi yang digunakan di dalam atau yang dirujuk di dalam mata kuliah ini Gundevia, ya, Animal Behavior 96, kemudian ada Hobson Essential of Biology, ada Manning and Dawkins, ya, An Introduction to Animal Behavior. Ya, Anda silahkan bisa menambahkan referensi yang relevan atau menambah enrichment Anda di dalam mempelajari ilmu perilaku hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.